Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempelajari salah satu materi matematika peminatan di kelas 10 ya, yaitu adalah eksponen. Untuk SD SMP ini juga udah pernah dipelajari, cuma namanya dulu kita sebut adalah bilangan berpangkat. Jadi bukan materi baru ya. Dan kegunaannya sangat banyak. Salah satunya yaitu adalah untuk menghitung pertumbuhan penduduk, atau bisa untuk bunga bank, atau bisa juga untuk perkembangbiakan bakteri maupun virus ya. Jadi sangat bermanfaat. Untuk itu tolong dikuasai ya. Nah, kita mulai saja untuk materi kita. Yang pertama yang harus kita kuasai dari materi eksponen adalah dasarnya dulu. Apa dasar yang harus kita kuasai? Bentuk umumnya. Jadi kalau eksponen tadi kan kita katakan sama dengan bilangan berpangkat, maka bentuk umumnya kita buat adalah A pangkat M. Di mana nanti kita katakan A itu namanya disebut adalah basis, atau ada yang mengatakan bilangan pokok, ya boleh sama aja. Sedangkan M ini adalah pangkatnya. Jadi kalau misalnya saya katakan nanti 3 pangkat 2, berarti basisnya adalah 3, pangkatnya adalah 2. Gitu ya. Nah sekarang, apa makna dari A pangkat M? Untuk kita pahami apa makna A pangkat M ini, berarti kita harus paham dulu 3 pangkat 2. Kalau dulu kita pahami 3 pangkat 2 ini artinya apa? 3 pangkat 2 artinya adalah 3 dikali dengan 3 ya. Jadi jangan ada yang mengatakan 3 pangkat 2 6. Salah. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, berarti adalah 9 ya. Sedangkan kalau misalnya saya katakan 5 pangkat 3, berarti artinya 5 dikali 5 dikali 5, berarti 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berapa itu? Hitunglah. Kalau misalnya kita bikin A pangkat 5, berarti artinya A dikali dengan A, boleh kita simbolkan perkalian dengan titik ya, kalikan dengan A dikalikan A sebanyak 5 kali. Kalau dikatakan A pangkat 100, berarti A-nya dikalikan teruslah. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali. Sebanyak pangkatnya. Jadi kalau dikatakan A pangkat M, berarti artinya A dikalikan A dikalikan A sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya. Dalam hal ini karena pangkatnya M, berarti sebanyak M kali. Ya. Nah, seperti itulah maknanya. Jadi dia perkalian berulang dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Nah, itu yang pertama. Kita udah paham bentuk umumnya. Yang kedua, ada yang harus kita pahami. Bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan ini, kita nanti ada bentuk yang tidak diperbolehkan ya. Hati-hati kalau jumpa bentuk ini, tidak boleh ya. Syaratnya apa? Bentuk pangkat itu dilarang keras, bentuknya adalah 0 pangkat 0. Jadi ketika ada jumpa bentuk ini, jangan dilakukan, jangan dihitung pun. Karena 0 pangkat 0 bukan 0 atau ada yang bilang 1, salah. 0 pangkat 0 itu kalau dalam matematika namanya dibilang tak tentu ya. Tak tentu. Ini tidak diperbolehkan dalam matematika. Kemudian bentuk pangkat juga tidak diperbolehkan 0 pangkat negatif. Kalau 0 pangkat negatif juga nggak boleh. Ini namanya kalau dalam matematika disebut bentuk tak terdefinisi. Ini juga dilarang. Yang boleh apa? 0 pangkat 5 boleh kalau positif. 0 pangkat 5 berarti 0 gitu ya. Nah, itu untuk dasarnya. Kemudian yang kedua ya, ini saya rasa sudah cukup paham lah ya. Yang kedua yang harus kalian kuasai dari materi eksponen adalah sifat. Sifat-sifat daripada eksponen. Ini penting sekali, sangat penting ya. Karena ketika kita tidak tahu sifat eksponen, kacau. Hampir semua nanti topik materi eksponen, kayak misalnya nanti ada persamaan eksponen, agak susah dikuasai. Jadi sifat ini tolong dikuasai. Dan ini bukan materi baru, karena di SMP juga sudah dipelajari. Hanya mengulang kita saat ini ya. Kita coba dulu untuk sifatnya ya. Yang pertama, apa sifat dari eksponen?
Untuk eksponen, sifat yang pertama adalah ketika bentuk eksponen kita kalikan, maka penyederhanaannya adalah kita cukup jumlahkan saja pangkatnya. Mana pangkatnya? Berarti di sini M, di sini N, jumlahkan. Berarti M ditambah dengan N. Tapi hati-hati, sifat ini bisa kita gunakan ketika basisnya sama. Tadi kita udah tahu apa makna basis, gitu ya. Jadi basisnya sama. Kalau beda, tidak berlaku. Contoh, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Berarti karena basisnya sama, ini perkalian, maka kita menyederhanakannya tinggal jumlahkan pangkatnya. Berarti 2 tambah 3 berarti adalah 5. Ya. Atau 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Nah, ini juga bisa karena basisnya sama, berarti jumlahkan pangkatnya. Jadi X ditambah dengan Y. Tapi hati-hati, sekali lagi saya katakan ini hanya bisa berlaku kalau basisnya sama. Gimana kalau seandainya basisnya beda? 1 2 pangkat X, 1 3 pangkat Y. Perkalian, tapi basisnya beda. Kalau seperti ini berarti tidak bisa disederhanakan. Biarkan aja, tetap hasilnya 2 pangkat X kali 3 pangkat Y. Berapa itu? Ya nggak tahu kita. Dalam matematika ada bentuk-bentuk yang memang tidak perlu disederhanakan. Ada yang memang nggak bisa pun disederhanakan. Jadi jangan kita paksa supaya ada. Nanti ada pula yang bikin dikalikannya jadi 6 pangkat X tambah Y. Tidak benar, tidak diperbolehkan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan ini hanya berlaku kalau basisnya sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Perkalian sudah, berarti yang kedua pembagian. Kalau misalnya ada bentuk eksponen dalam bentuk pembagian, maka penyederhanaannya adalah kurangkan pangkatnya. Berarti ini jadi A pangkat M dikurang dengan M. Ya. Kalau kita memindahkan ke atas. Boleh aja sih kalau kita pindahin ke bawah tapi di atasnya jadi 1. Jadi 1 per A pangkat N dikurang dengan M. Kadangkala lebih besar yang di atas, kita pindahin ke atas. Kadangkala lebih besar di bawah, kita pindahin ke bawah. Karena biar pangkatnya positif, biasanya gitu. Contoh misalnya 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Berarti ini hasilnya adalah 3 pangkat kurangi 5 kurang 2. Berarti adalah 3. Ingat sekali lagi ini hanya berlaku kalau basisnya sama ya. Sama kayak yang pertama juga, basisnya harus sama ya. Contoh misalnya yang lain 2 pangkat 2 per 2 pangkat 6. Berarti kalau kita kurangi kan 2 kurang 6, berarti 2 pangkat minus 4. Cuma biasa dalam matematika jarang dia jawaban dalam bentuk pangkat minus. Biasanya kita usahakan supaya pangkatnya ini jadi positif. Jadi biasanya kita bisa ubah ke dalam bentuk yang ini berarti. Kita pindahin pangkatnya ke bawah aja. Berarti 2 pangkat 6 dikurang dengan 4. Berarti adalah 6 dikurang 2 maksudnya ya. Berarti 2 pangkat 4. Ya. Jadi 2 pangkat minus 4 itu adalah 1 per 2 pangkat 4. Makanya nanti ada sifat yang ketiga. Kalau ada bilangan berpangkat dalam pangkat minus, berarti makna pangkat minusnya ini bukan nanti kita minuskan hasilnya, bukan. Misalnya A pangkat negatif M, ini artinya adalah 1 per A pangkat M. Jadi kalau 2 pangkat minus 2, berarti ini artinya adalah 1 per 2 pangkat 2 atau 1 per 4. Bukan negatif 4. Hati-hati. Jangan negatif 4. Tapi adalah 1/4. Ini sifat yang ketiga. Ya. Sifat yang berikutnya. Jadi ada banyak juga ya untuk sifatnya. Dan saya yakin hampir sebagian besar harusnya kalian sudah tahu. Ya. Sifat yang keempat. Kalau ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Tapi hati-hati, ada nanti bentuk yang seperti ini. Dia tidak pakai kurung. Kalau bentuk yang seperti ini, maknanya adalah pangkatnya yang dipangkatkan dulu. Nah, gimana maksudnya? Ini maksudnya ya, contoh ya, saya bikin biar bisa tahu perbedaan antara yang ini ya. Yang kedua ini. Ini saya hapus. Misalnya, saya bikin 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Nah, kalau seperti ini,
Berarti ini adalah bentuk yang keempat ini. Dia bentuk pangkatnya ada dalam kurung gitu. Maka nanti pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 2 kali 5 berarti adalah 10. Kalau yang ini tidak dibuat tanda kurungnya, kayak gini. Berarti artinya kita pangkatkan ini dulu gitu. Berapa? Hitung dulu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Berarti ini nanti adalah 3 pangkat 32. Berbeda hasilnya, makanya hati-hati. Dalam matematika, tanda kurung itu sangat menentukan hasil. Jadi jangan sepele dengan tanda kurung. Ya. Nah, jadi bedakan bentuk yang keempat dengan yang kelima. Oke? Nah, itu untuk sifat yang keempat dan yang kelima. Sifat yang berikutnya, kalau misalnya saya katakan A, ya. Kita bikin nanti di sini A pangkatnya adalah M dikalikan dengan B kita bikin yang akar dulu ya. Misalnya saya bikin akar pangkat N dari A pangkat M. Hati-hati cara membacanya ya. Jangan ada dibilang N akar, salah. N akar A pangkat M nggak benar. Hasilnya adalah ini harusnya akar N atau akar pangkat N boleh. Akar pangkat N dari A pangkat M. Akar pangkat M dari A pangkat M. Nah kalau kayak gini berarti nanti tinggal bagikan saja yang di dalam pangkatnya ini dengan yang akarnya. Berarti M dibagi dengan N. Dengan demikian misalnya nanti saya katakan akar dari A, berarti maknanya ini adalah A pangkat berapa misalnya. Nah dalam matematika kalau dia tidak dibuat akarnya akar pangkat berapa, ini maknanya adalah akar pangkat 2 gitu ya. Makanya kalau kita nggak buat akar pangkat 2 berarti itu kalau nggak dibuat akarnya akar berapa, itu artinya akar pangkat 2. Sedangkan kalau A-nya tidak dibuat pangkat, itu artinya adalah pangkat 1. Jadi kalau ada bentuk tidak dibuat pangkat 1 itu maknanya. Berarti nanti di sini jadi A pangkat berapa? Ya kita gunakan sifatnya jadi A pangkat setengah lah. Makanya akar A itu adalah A pangkat setengah. Jadi kalau akar pangkat 3 dari A pangkat 5, berarti A pangkat 5/3. Seperti itu ya. Nah ini sifat yang berikutnya ya. Aku berapa itu. Nah kita lanjut lagi. Sifat yang berikutnya lagi adalah ketika nanti ada bentuk perkalian. Kayak gini juga. Cuma kalau tadi yang pertama kan basisnya sama. Sekarang kalau yang ini basisnya beda. 1A, 1B. Entah berapa lah itu nanti, pokoknya ini beda. Tapi pangkatnya yang sama. Nah kalau ini bisa disederhanakan, bisa. Kalau yang ini tadi contoh kan 2 pangkat X kali 3 pangkat Y kan ini nggak bisa disederhanain tadi. Karena basisnya tidak sama. Pangkatnya juga nggak sama gitu. Kalau ini basisnya beda tapi pangkatnya sama, ini boleh kita sederhanakan, kalikan saja dulu basis, pangkatnya jangan diubah. Jadi kalau ini tadi nggak bisa dikerjakan masih tetap 2 pangkat X kali 3 pangkat Y. Tapi kalau 2 pangkat X dikali 3 pangkat X, nah pangkatnya sama, ini boleh jadi 6 pangkat X. Dari mana 6? Kalikan ininya. Tapi ini jangan dijumlah ya. Jangan jadi 2X, biar aja dia tetap X. Ya, demikian juga pembagian kalau ada A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Berarti artinya adalah A per B, bagikan dulu basisnya, baru pangkatkan. Seperti itu. Nah, memahami rumus, jangan hanya kita paham dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri juga harus paham. Artinya kalau ada bentuk seperti ini, kita mangkatkannya satu-satu. A pangkat M kali B pangkat M. Jadi berlaku dari kiri ke kanan kita paham, dari kanan ke kiri kita juga paham, gitu ya. Nah, yang berikutnya ada banyak, tapi mungkin nggak semua kita kasih ya. Yang penting-penting aja, yang sangat kita butuhkan nanti dalam materi topik eksponennya ya. Yang terakhir lagi. Ketika ada bilangan dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Berapapun itu pangkat 0 adalah 1. Enggak, salah. Kalau dia berapa pangkat 01 tidak benar. Tapi berapapun boleh dipangkatkan 01 kecuali kalau A-nya tidak 0. Kalau 0 pangkat 0 enggak boleh. Tapi kalau yang lain misalnya 1.000.000 pangkat 0, boleh
1. Min 2 pangkat 0, 1. Tapi kalau 0 pangkat 0 tidak boleh. Tadi namanya bentuk tak tentu, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, seperti ini. Inilah sifat-sifat dari eksponen. Ada beberapa, tolong dikuasai karena ini sangat penting untuk materi kita yang selanjutnya. Ya, tolong kuasai. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah. Oh ya, sebelum kita selesaikan, saya ingatkan, tolong kuasai dulu bentuk pangkat dari bilangan yang sederhana. Contoh misalnya 2 pangkat, tolong hafal 2 pangkat sampai 2 pangkat 10. Ini nanti sangat membantu kita pada materi persamaan eksponen. Harus dihafal. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2 udah biasa ya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Sampai 2 pangkat 10, 1024. Itu wajib hafal ya. Biar memudahkan kita nanti ya. Ini tolong kuasailah. Kalau 3, tolong kuasai sampai pangkat 6. 3 pangkat 29, 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 6 nanti 729 ya. Karena nanti ada perlu kita. Misalnya 243 itu dirubah ke berapa pangkat berapa. Kalau kalkulator nggak sanggup. Gimana bikinnya ya? 243 itu berapa pangkat berapa? Jadi 243 ini adalah 3 pangkat 5. Jadi ada bentuk yang memang kita harus bisa gitu. Makanya tolong hafal. Jangan bilang, oh kan kalau 3 pangkat 6 bisa dihitung pakai kalkulator Pak. 3 pangkat 6, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Iya, tapi kalau misalnya kayak gini, ini dirubahnya kemana? Kan susah pakai kalkulator. Jadi tolong hafal ya. 3 pangkat sampai pangkat 6. Kalau 4 nggak usah, karena 4 itu dari pangkat dari 2 itu, 2 pangkat 2. Kalau 5, tolong hafal sampai pangkat 4. Kalau dia 6 tolong hafal sampai pangkat 3. Jadi 6 pangkat 2 kan 36. Kalau dia 6 pangkat 3 itu 216 ya. 7 pangkat itu hafal sampai 7 pangkat 3 saja ya. Kalau dia nanti 7 pangkat 3 itu 343. Kalau 7 pangkat 2 kan 49, udah biasa. 8 gak usah karena 8 itu 2 pangkat 3. 9 gak usah karena 9 3 pangkat 2. Kalau 10 gampang lah ya. 10 pangkat 2 ya tinggal 2 nolnya 100. 10 pangkat 3 berarti 1000 ya. Jadi ini tolong kuasai yang ini, hafal ya, hafal kalau bisa ya. Nah, demikian untuk materi kita ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya nanti ini kalian rasa bermanfaat, boleh like dan share kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.